sahabat, kita jumpa lagi. Bulan Oktober setiap tahun adalah peringatan Sumpah Pemuda. Tahun 2020 ini peringatan Sumpah Pemuda menjadi sangat relevan karena ada himbauan terhadap para pemuda-pemuda kita. Lagi ramai kemarin banyak demonstrasi kaum muda tentang Omnibus Law, Cipta Kerja dan sebagainya. Tapi begitu diliput, banyak wartawan bertanya kepada para demonstran, anak-anak muda ini, apa yang mereka kritik, apa yang mereka gugat. Sayangnya tidak ada yang bisa menjelaskan. Ternyata mereka hanya ikut-ikutan. Ya, saya menulis saja artikel, linknya ada di bawah, di Kompasiana, di deskripsi. Silakan dilihat kalau mau baca artikelnya. Judulnya Sumpah Pemuda, bukan Sumpah Serapah. Begini, kita ingat ada 3 butir ikrar dalam teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Masih dalam ejaan lama nih ya. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Waktu itu dalam situasi dan kondisi yang terjajah dan dalam tekanan, para pemuda Indonesia zaman itu bisa menyatukan batin untuk mengikrarkan suatu semangat, spirit perjuangan dan persatuan. Putra dan putri Indonesia, ini luar biasa sekali. Identitas kesetaraan gender pun sudah terbaca jelas di situ, putra dan putri. Tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan yang dijunjung tinggi. Ini suatu ikatan batinnya yang solid, melampaui perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara lah istilah zaman sekarang. Deklarasi identitas keindonesiaan lahir pada periode itu mengatasi segala perbedaan. Dan 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda kedua itu menjadi tanda atau simbol yang jelas, artinya muncul ke permukaan dari suatu semangat kebatinan yang genuin dari bangsa Indonesia tentang identitas keindonesiaan yang bineka tapi tunggal ika. Hasratnya untuk meraih kemerdekaan lewat persatuan bangsa. Semboyannya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Realitas kebinekaan yang tunggal ika itu pun berakar jauh dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Teridentifikasi juga dalam kakawin atau syair Sutasoma yang dikarang oleh pujangga besar Empu Tantular di abad ke-14 dulu. Ditulis dalam bahasa Jawa kuno yang menggunakan aksara Bali. Syair Sutasoma mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha saat itu. Dalam pupuh bait kelima terdapatlah ungkapan itu, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kalau diterjemahkan bebas, Bhinneka berarti beraneka ragam. Tunggal artinya satu, dan ika itu artinya itu. Jadinya kalau dirangkai, beraneka ragam itu satu. Lalu, 92 tahun kemudian, tahun ini 2020, Indonesia dan dunia masuk ke dalam situasi krisis. Kita sama-sama berada dalam tekanan sosial, ekonomi, yang akhirnya berimplikasi pada tekanan politik. Jalan-jalan raya di beberapa kota sedang dibisingkan dengan berbagai demonstrasi kaum muda. Ada mahasiswa, ormas, dan segelintir buruh. Sayangnya, unjuk rasa itu berujung destruktif. Mengapa bukan pekik solidaritas dan kesatuan yang muncul? Malahan terdengar cuma kebisingan dengan sumpah serapah, penuh umpatan terhadap apa yang mereka sendiri tidak pahami, yaitu tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Para pendemo itu turun ke jalan lantaran hanya mendengar kata si sotoy atau kata si polan
Katanya begini dan begitulah tentang Omnibus Law itu. Ya, amat disayangkan. Mungkinkah mereka hanya mencontoh apa yang diperbuat para patronnya? Ditengarai bahwa sumpah serapah pun kerap diteriakan dari mimbar-mimbar khotbah yang mestinya menyerukan ajaran cinta kasih, perdamaian antar umat beragama, persatuan, dan solidaritas. Ada apa? Nampaknya ada hasrat kuat terpendam, hasrat kekuasaan, yang sayangnya hendak diraih lewat perpecahan bangsa. Divide et impera, pecah belah, lalu kuasai. Setelah berkuasa, lalu apa? Lalu bancakan atau korupsi, apalagi? Bisa dibungkus dengan jubah agama, untuk kemudian melakukan persekongkolan jahat, kolusi dan nepotisme, yaitu politik dinasti atau perkoncoan yang memperkosa meritokrasi serta menginjak-injak akal sehat. Ini pengkhianatan demokrasi sejati. Bukankah pelajaran ini sudah kita alami berpuluh tahun di era rejim Orba dulu? Di era reformasi pun tidak ketinggalan. Rejim mangkrak sudah meninggalkan banyak situs-situs candi berkarat yang jadi saksinya. Apakah kita mau mengulanginya lagi? Tentu tidak. Keledai pun tidak jatuh dua kali ke lubang yang sama, bukan? Maka sebaiknya lah kita semua merenungkan kembali semangat yang dulu dengan amat luar biasa dipekikan. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Putra-putri Indonesia, mari tinggalkan sumpah serapah, ganti dengan argumentasi cerdas. Bangun dialektika yang progresif revolusioner, revolusinya mental bangsa Indonesia. Jangan biarkan bangsa yang besar ini terdegradasi dengan narasi dan aksi murahan yang hanya demi memuaskan libido kekuasaan oknum-oknum yang haus kekuasaan, yang memperalat kaum muda. Ingat-ingatlah, lewat semangat Sumpah Pemuda 1928 dulu, kita akhirnya mampu mendeklarasikan kemerdekaan, independence di tahun 1945. Itu perjalanan panjang penuh perjuangan. Namun, tugas belum selesai. Kewajiban kita selanjutnya adalah program pembebasan atau freedom. Pembebasan dari kebodohan, dari kemiskinan, dan perpecahan yang konyol.